Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, sahabat Nusantara. Pada malam yang cukup berbahagia menurut kami, bahwa Majelis Seni dan Tradisi Cirebon sekarang kembali berada di rumah dinas atau pendopo Kabupaten Cirebon. Nah, tema pada malam hari ini kita akan membahas tentang Lais bertahan di bumi Caruban. Nanti bersama kami telah hadir beberapa pakar yang memang ahli di bidang lais. Namun sebelum kita melakukan perbincangan, dimohon sahabat Nusantara bisa terlebih dahulu like, subscribe, serta komen agar perjalanan Majelis Seni dan Tradisi Cirebon bisa langgeng untuk terus mempertahankan dan mendokumentasikan beberapa seni tradisi yang ada di Cirebon. Baik sahabat Nusantara, dan sebelum kita sama-sama menyaksikan pertunjukan lais, terlebih dahulu saya atas nama teman-teman Majelis Seni dan Tradisi Cirebon mengucapkan gong sipatai kepada warga negara Indonesia yang merayakan tahun baru. Semoga di tahun baru nanti sahabat-sahabat Nusantara senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur dan kesehatan. Baik, mari kita sama-sama saksikan pertunjukan lais dari Sanggar Abirama. Sanggar Abirama ada berdomisili di Desa Suci Mundu, Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan.
Oke, kita beri aplaus buat Sanggar Abirama Mundu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ini sebuah pertunjukan yang luar biasa, sahabat Nusantara. Ada musik, ada tari, ada gerak, bahkan ada mantra juga. Seperti pada pembuka tadi, sahabat Nusantara, bahwa kami akan menghadirkan beberapa pakar di bidang seni lais. Bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon pada malam hari ini, hadir di sebelah kanan saya, ini salah satu YouTuber terbaik di Indonesia. Ini asli wong Cirebon, channel YouTube-nya yang ngepretin dukun-dukun santet. Nah, jadi kalau dukun-dukun santet di Cirebon kelihatannya sudah habis. Ini sudah ada YouTuber Pak Ustadz Ujang Bustami. Selamat malam Pak Ustadz. Ya, pada malam hari ini beliau sedang merayakan harlah, kami beri kejutan, merayakan harlah di usianya yang 30 detik lah, dirahasiakan saja. Masih muda, yang jelas Ustadz Ujang ini masih muda. Sahabat Nusantara, mari kita doakan semoga Ustadz Ujang terus gigih melawan dukun santet di bumi Nusantara. Di sebelah Pak Ustadz Ujang Bustami, nah nanti Pak Ustadz juga akan membedah pertunjukan tadi, apakah tadi ada unsur magic atau ada setan yang masuk, setan beleknya masuk ke tubuhnya penari atau tidak nanti. Namun sebelum itu, di sebelah kanan Pak Ustadz Ujang Bustami yang punya rumah ini, Bapak Bupati Cirebon, yaitu Bapak Haji Imron Rosadi. Selamat malam Pak Imron, terima kasih telah menyediakan waktu dan tempatnya. Lagi-lagi pendopo Kabupaten Cirebon ternyata mampu dibuktikan ini bisa menjadi ruang apresiasi bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Bisa teman-teman dari Inggris, dari Yunani, dari Bangladesh juga mau memakai pendopo ini diperkenankan. Asal, nah ini asal menjaga etika ya Pak Bupati. Di sebelah Pak Bupati ini ada seniman yang nyamar jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Ini Pak Haji Hartono. Beliau salah satu musisi, pencipta lagu, dan banyak yang di karya-karya yang dihadirkan Pak Haji Hartono. Nah, Pak Haji Hartono dipercaya sama Pak Bupati menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Semoga pariwisata dan kebudayaan semakin baik di Kabupaten Cirebon. Di sebelah Pak Haji Hartono, ini adalah salah satu budayawan, seniman. Beliau juga penggiat beberapa jenis seni yang ada di Cirebon, yaitu Bapak Abidin Asli, ya kan? Waalaikumsalam. Pak Abidin Asli ini juga dulu kayaknya pemain lais nih kayaknya. Baik, sebelum perbincangan pada malam hari ini, sebelum itu saya bisa jelaskan sedikit kepada saya Pak Abidin Asli, apa itu kesenian yang bernama lais? Silakan Pak Abidin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Mas Kampleng, saya 2 kali ya diundang acara ini Pak Bupati, acara Mesti ya. Yang pertama saya itu di rumah saya kebetulan, karena di rumah saya itu, kampung saya itu punya genjering silat ya. Mas Kampleng itu menyelenggarakan acara seperti ini, dan saya juga mengulas tentang genjering silat, genjering rudat dan seterusnya. Baik, jadi kalau kita menonton lais, itu syariatnya kita menonton pertunjukan seni, tapi hakikatnya kita sedang menonton perjalanan kehidupan manusia. Ketika pertama dalang lais. Jadi lais itu untuk pertunjukan yang sejenis kalau dalangnya laki atau laki-laki. Kalau yang perempuan namanya sintren. Ya. Filosofisnya sama. Jadi manusia lahir ke
dunia Ya. itu tidak membawa apapun. Hmm. Sebetulnya kalau agama dan etika membolehkan, harusnya telanjang bugil, harusnya gitu. Ya. Tapi karena etik dan agama tidak membolehkan, maka pakaian sederhana. Pakai pakaian sederhana ya. Itu melambangkan bahwa manusia lahir ke bumi itu tidak membawa apapun, polos. Polos. Kemudian ada event atau ada momen, Ya. itu diikat oleh tali temali. Apa sih maknanya? Ya. Manusia hidup di dunia itu harus diikat oleh norma. Oke. Karena dengan diikat oleh norma, aturan, pranata dan segala macam ya, itu ada keteraturan di dalam hidup berkeadaban, Ya. ya kan? Ya. Maka lambangnya adalah diikat dengan tali. Ya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam kurungan. Apa sih kurungan itu? Itu lambang makrokosmos dunia. Ya, manusia hidup di alam dunia dengan segala problematiknya. Dan Allah memberikan akal budi pada manusia. Ya. Siapa yang mampu menyiasati hidup, maka dia akan berhasil, berjaya, sukses, dan seterusnya. Maka ketika dibuka simbol makrokosmosnya, maka tampillah dalang sintren yang berubah wujud. Ya. Dari yang berpakaian sederhana, dia menjadi berpakaian seperti Raja Faisal tadi. Ya. Seharusnya jangan seperti itu kalau menurut saya. Harusnya Oke. pakaian raja. Harusnya pakaian raja ya. Tadi pakaiannya agak ini ya, Raja Faisal. Apa? Ya, kalau ini Raja Faisal ya, Raja Arab gitu ya. Ya, 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 ya. Ya, pangeran Arab gitu. Ya, ya. Seharusnya itu pakaian raja Ya. yang gemerlap, Ya. yang megah, Ya. yang menunjukkan bahwa orang itu berhasil menyiasati hidup. Ya. Tetapi dia memakai kacamata hitam, Mas Oh, Kamil. kenapa itu harus menggunakan kacamata hitam? Kacamata hitam itu sebetulnya dulu bukan kacamata hitam, tapi kain hitam. Oh, kain hitam. Aslinya kain hitam, tapi zaman makin modern Ya. pakai kacamata, Ya, ya ya. kan? Itu melambangkan bahwa manusia ketika dia sukses, Ya. dia berada di puncak karir, biasanya lupa daratan, tertutup matanya. Tertutup ya. Ya, Ya. tertutup matanya, dia lupa daratan, dia menari-nari, kadang-kadang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Oh, gitu. Seperti itulah Ya, ya. kira-kira. Kemudian dia menari, ada event atau momen lempar uang. Lempar uang. Begitu dilempar uang, kena badannya dia terkulai lemas, jatuh. Jatuh. Itu melambangkan bahwa manusia ketika jaya, itu berhati-hatilah. Dengan uang ya. Karena bisa terkena godaan duniawi. Uang itu melambangkan godaan duniawi. Oke. Ketika digoda oleh uang, dia makan itu uang, dia terjatuh. Baik. Dan begitu banyak contoh manusia yang jatuh karena godaan duniawi. Ketika berada di puncak karir, Ya. kita bisa semua tahu lah. Ya, ya, ya. Ada yang dekat dengan kita, ada yang jauh dengan kita kan. Ya. Pokoknya di Republik ini orang yang ketika puncak karirnya lagi hebat-hebatnya, kemudian terjatuh karena dia lupa dengan godaan-godaan tadi. Godaan tadi. Kemudian dia masuk lagi, ya kan? Ya. Dimasukkan ke dalam lagi, ke kurungan, dibuka lagi, kembali seperti asal. Oh. Manusia itu balik lagi seperti asal, ketika masuk ke liang lahat, dia tidak membawa apapun, Oke. kecuali amal baik Oke. dan amal buruk. Ya. Itu maknanya. Jadi pertunjukan lais atau sintren sebetulnya itu kesenian filsafat itu, Baik. bukan sekedar pertunjukan. Kalau kemudian ada kemenyan, ada apa namanya tadi itu Kembang, ya. itulah trik seni. Kang Abid, itu cintren ini apa lais? Apa yang membedakan lais dengan cintren? Ya, kalau lais saya katakan dalam sintrennya itu laki-laki. Oh, pemainnya laki-laki. Iya, kalau sintren itu perempuan. Itu diciptakan di era yang sama, di masa yang sama atau berbeda? Sama. Kapan Tapi itu? kita sampai mengusut kapan sintren lahir itu sampai hari ini saya belum punya catatan. Ya. Saya belum menemukan catatan sejarah kapan itu sintren lahir. Tapi kalau kita lihat dari kata lais ya, kalau di surat Asyura itu ada laisa kamislihi syai'un. Kalau tidak salah ya. Ya. Itu terjadi perdebatan bahwa Tuhan itu katanya mempunyai bentuk dan rupa, tangan dan kaki. Kemudian dibantah. Makna yang sesungguhnya dari laisa kamislihi syai'un itu adalah bahwa Tuhan tidak bisa dipersamakan dengan aspek apapun dalam bentuk, rupa, sifat, karakter dan seterusnya. Baik. Saya Itu, coba ke Mas Pak Kamil. Kabid Kadis Budayaan dan Pariwisata karena ini dibina sama beliau kelihatannya. Pak Kadis,
Saya dari kecil menyaksikan lais, tapi biasanya menggunakan alat musik pakai bambu, pakai buyung gitu. Ini kelihatannya cukup berhasil ini ya, anak-anak muda yang memainkan, jadi regenerasinya cukup baik, terus kok sekarang berkolaborasi nampaknya dengan genjring dogdog. Nah, istilah genjring dogdog. Betul nggak gitu Pak Kabir? Gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Bupati mohon izin, Pak Ustadz dan Kang Abidin yang saya hormati, para pemirsa yang saya muliakan, bahwa yang tadi kita saksikan itu barangkali sudah ada perubahan. Perubahannya adalah tadi dikatakan oleh Mas Dedi bahwa alat yang digunakan oleh Lais atau grup Sintren dulu dari benda-benda apa adanya. Karena ini saya tambahkan Pak Abidin, berdasarkan literatur yang saya punya bahwa kesenian ini ada di Cirebon sekitar abad ke-13. Abad ke-13. Pada saat itu barangkali tidak ada gitar, tidak ada sitar, tidak ada bass. Nah, yang ada adalah alat-alat sederhana di rumah tangga. Seperti buyung, bambu, kemudian kendi, kemudian bambu yang digunakan ilir ilir. kipas ya. Jadi abad 13 ilir sudah ada ya. Nah, kita hormati anak-anak muda sekarang sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Seni tradisional harus kita kemas, kita bisa menjualnya tentunya berupa seni terapan yang kira-kira bisa dinikmati oleh generasi muda sekarang. Oleh karenanya sah saja barangkali Pak Dedi, anak-anak yang tadi memainkan ya, alat musik menggunakan alat musik campuran, bukan alat aslinya tetapi dicampur dengan kontemporer. Yang penting pesannya nyampe ya. Yang penting filosofinya tadi sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abidin, barangkali demikian. Baik, saya ke Pak Bupati nih. Pak Bupati, ini Bapak sebagai kepala daerah nih, lihat anak-anak muda tadi memainkan seni tradisi. Apa yang Pak Bupati lakukan sehingga anak-anak mudanya mau ini memainkan seni tradisi? Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih. Di pendopo ini tadi baru saja ada penampilan tradisi seni Cirebonan. Kami sebagai Bupati berharap bahwa seni-seni yang ada di Kabupaten Cirebon itu harus dilestarikan. Karena seni ini hakikat manusia itu senang dalam jiwa itu untuk berseni. Tadi yang telah disampaikan sebagai budayawan bahwa seni-seni tradisional ini mengandung filosofi oleh orang tua kita dulu menyampaikan suatu pesan terhadap masyarakatnya melalui seni. Memang kita ini berseni dan kita ini harus ada penampilan seni karena seni ini adalah kebutuhan kita. Hakikat manusia itu berseni. Maka ada kata orang hidup kalau dengan agama itu hidup akan bisa terarah. Dengan ilmu hidup akan mudah. Tapi dengan seni hidup akan menjadi indah. Bahkan para ulama dulu itu disebutkan al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal adu bijadidil aslah. Bahwa kita melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Karena manusia ini adalah berbudaya. Maka kami dengan ini Pak Dinas dari Seni dan Budayaan harus bisa melestarikan nilai-nilai seni yang ada di Kabupaten Cirebon. Maka dari visi kami pun berbudaya. Ya, nomor satu itu nomor satu. Karena Cirebon ini adalah suatu kabupaten yang dari dulu sudah ada dan budaya ekonomi berkembang itu di Kabupaten Cirebon. Nah, jadi kami sebagai penerus, sebagai bupati di Kabupaten Cirebon ingin melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu salah satu bangsa dan negara ataupun daerah akan bisa melekat dengan adanya seni dan budayanya.
gitu. Seperti makanan pun sama. Makanan ya? Oh, Makanan. Cirebon. Cirebon banyak ya Pak? Makan empal, Empal. nasi jamblang, Empal. lengko, Lengko, ya. dan macam-macam. Ya. Nah, di antaranya juga senil ais ini dari Cirebon. Itu orang akan bisa terngiang atau mengingat daerah yang dikunjungi di pariwisata ini dengan nilai-nilai budayanya Ya. dan nilai-nilai apa yang ada di daerah itu, misalkan tadi makanannya. Tapi masa kecil Pak Bupati juga menyaksikan ada pertunjukan Ya, lain. bahkan di waktu saya kecil, baik lais, kalau yang tadi sebutkan laki perempuan itu sintren, Sintren. ada tarling, bahkan ada gejering dodong, Ya. ada masres, Ya. itu dulu kita sangat banyak sekali. Nah, sekarang pun kita melestarikan budaya-budaya yang dulu. Kita tetap ingin di pendopo inilah ada penampilan seni khas Cirebonan. Baik, Pak Bupati. Ini sahabat Nusantara, di sebelah kanan saya ini ada YouTuber nih. YouTuber terbaik nih kelihatannya, yang punya sekali channelnya, sekali nonton 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan berjuta-juta. Kayaknya rezekinya juga berjuta-juta. Memang tiap hari kerjanya memburu beberapa dukun santet. Jadi saya mau bertanya ke Ustadz Ujang. Ustadz, tadi kan ada sebuah pertunjukan yang ada di dalam kurungan, tiba-tiba orang tadinya pakai baju biasa masuk ke dalam, terus ada kemenyan dan lain sebagainya. Menurut Ustadz ini ada unsur setan beleknya apa enggak ini? Kita kenal dengan setan belek. Silakan Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz Ujang nih, dalam terawangan Pak Ustadz Ujang ini. Ini nggak apa-apa, ini keterbukaan gitu. Nggak apa-apa. Ya, menarik lah. Kan bisa dikatakan mistis, Ya. bisa dikatakan tidak. Ya. Tergantung yang percaya saja. Tergantung yang percaya. Kan ya. begitu. Ya. Kalau yang tidak percaya, wah seni. Kalau yang percaya, ya begitu. Susah. Kalau orang tidak percaya susah. Ya. Termasuk ketika berbicara tentang gaib. Ya. Banyak yang tidak percaya adanya jin. Ya. Banyak yang tidak percaya adanya gaib. Kan somplang. Susah kalau kita menjelaskan, nih gaib ada, nih jin ada. Tapi kalau orang sudah percaya, pakainya rasional dan logika, susah. Kudu ditepret Ya, dan belek. salah satu rukun iman juga kan harus percaya sama yang gaib ya, Tad? Nah, tapi kan justru banyak orang yang tidak percaya. Tidak percaya ya. Makanya susah. Jadi yang pasti ini adalah menampilkannya jiwa seni dan juga tradisi orang-orang terdahulu. Ya. Kita dukung ini. Bahwasanya Cirebon itu kan terkenal dengan kota wali. Kota wali. Jika kota wali tersebut harus kesenian-kesenian juga identik dengan orang-orang terdahulu. Kita jangan pernah meninggalkan tradisi-tradisi orang yang terdahulu. Jadi Cirebon harus diperkenalkan, tidak hanya keseniannya. Pariwisata juga kita harus perkenalkan. Ya. Makanya saya selalu menggenjot tentang pariwisata. Saya sendiri kan sekarang mau memperkenalkan bahwasanya kita Cirebon akan memiliki destinasi wisata yang berbeda dengan yang lain. Wah, apa itu? Ini oke nih, apa nih? Apa aja lah. Nanti ada. Walaupun saya tidak pernah ditengok oleh Pak Kadis. Saya beberapa kali 10 hektar agrowisata, Ya. saya sudah modal sendiri. Tidak ditengok. Oke. Nah, sekarang saya mau bikin tentang Talaga Langit. Talaga Langit. Talaga Langit apa? Sama Danau Siliwangi. Oke. Cirebon itu identik dengan Siliwangi. Ya. Jadi saya akan dikenalkan bahwa Cirebon tidak lepas daripada Prabu Siliwangi. Tidak lepas dengan talaganya. Jadi saya akan memperkenalkan wisata-wisata itu ke publik bahwasanya nih Cirebon. Ya. Tidak hanya kebudayaan, tidak hanya gaibnya, akan tetapi pariwisatanya juga harus berbeda dengan yang lain. Jadi walaupun saya tidak pernah didukung, Ya. apa jalan dewek. Ada Saya Pak Pak Beker. Kadis beberapa kali ngomong belum pernah ditengok. Dikira mau jaluk proposal. Saya dari YouTube sudah miliaran, Ya, saya ya, nggak ya. pernah mau minta sumbangan. Jadi begitu, harus didukung lah siapapun rakyat ketika untuk mengembangkan Cirebonnya, entah itu wisata, tradisi, semuanya harus didukung. Dan Baik. itu disupport penuh karena Pemda sendiri kan harus mempunyai dukungan-dukungan terhadap warga-warga yang punya ide-ide yang kreatif lah. Termasuk saya jadi YouTuber juga, tadinya nggak pernah ada pikiran mau jadi YouTuber. Ya, Ya kan siapa tahu, cuman ya alhamdulillah Allah mungkin sudah enten yang YouTuber baik, ya sudah. Dakwah kan Ya. beda-beda. Saya melihat tayangan Ustadz itu hampir tiap malam, Ustadz. Jadi Ustadz selalu mengajak orang untuk gemar bersolawat, jangan meninggalkan sholat gitu. Nah, bagaimana Ustadz, menurut pendapat Ustadz tentang seni-seni tradisi dalam menyiarkan kepentingannya, menyiarkan syiar Islam
dan lain. Tapi sebelum Ustadz menjawab dan Pak Bupati serta yang lain, kita dengarkan dulu persembahan dari Sanggar Abi Rama Desa Suci Kecamatan Mundu. Selamat menyaksikan.
Baik, kita beri applause buat Sanggar Abirama Kabupaten Cirebon. Ini musiknya keren, cukup menghibur. Baik, sahabat Nusantara, seperti tadi dalam perbincangan yang sebelumnya saya sampaikan bahwa apa pengaruh seni tradisi terhadap syiar agama, syiar Islam, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Sekarang dimulai dari Ustadz Ujang dulu nih, Ustadz Ujang. Menurut Ustadz Ujang, beberapa jenis kesenian di Cirebon ini apakah cukup mewakili pesan-pesan untuk terus menyampaikan syiar-syiar agama? Ya, ini menyampaikan pesan yang sangat mendalam ketika sintren dan juga lais. Kenapa pesan spiritual dan juga pesan ajakan kita kepada untuk mengajak keimanan kita kepada Allah? Kenapa? Karena secara logika orang ditaliin sini nampilin joget. Nah, itu mempunyai makna bahwasanya ini hidup ya. Jadi hidup itu kan, jadi harus percaya dengan adanya gaib gitu. Ini kan contoh para wali songo untuk menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Jadi masing-masing daerah mempunyai ciri khas masing-masing untuk bagaimana mengajak agar orang itu masuk terhadap ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Termasuk ketika saya berdakwah di media YouTube sendiri. Banyak orang yang menyinyir, kenapa cari dukun, kenapa itu dukun. Saya tidak pernah meraja dukun. Saya hormat dan saya acungi jempol kepada siapapun praktisi yang memiliki kelebihan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kelebihan itu dikasih sama Allah untuk menyakiti orang, untuk membuat orang hancur, untuk membuat orang celaka, nah itu yang saya tidak setuju. Jadi ketika siapapun praktisi yang mempunyai kelebihan yang dikasih sama Allah, saya dukung. Hatta tukang beca, hatta tukang parkir, dikasih kelebihan sama Allah bisa untuk membantu, khairun nas anfa'uhum linnas, saya dukung. Akan tetapi ketika orang yang mempunyai ilmu yang dikasih sama Allah untuk mencelakakan, untuk membuat seorang itu hancur dan sebagainya, maka itu yang saya tidak setuju. Baik. Jadi begitu. Jadi dakwah kan masing-masing. dakwah bisa melalui kesenian ya. Tetap kita selalu mengajarkan bahwasanya kita jangan pernah takut setan, kita jangan pernah takut santet. Takut Baik. satu hanya kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita takutnya sama setan, takutnya sama santet, sementara tinggal sholat nggak takut, itu kebalik. Baik. Saya akan mengubah pola hidup manusia itu 180% harus takut kepada Allah dan bicaranya logika. Begitu. Baik, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, dalam pertunjukan tadi kan ada menggunakan media kemenyan gitu, padahal itu kan sebuah bentuk pertunjukan saja. Nah, lalu ada kelompok orang yang mengharamkan kesenian karena dianggap kesenian ini bertolak belakang dari itu. Sahabat Nusantara, Pak Bupati ini basicnya adalah kiai, jadi saya lebih nanya tentang unsur keagamaan. Silakan Pak Bupati. Jadi kalau kita lihat suatu budaya, kita lalu dipandang dari sisi agama. Di agama macam-macam dari pendapat. Kalau memang yang tekstual mungkin dia akan tidak membolehkan. Kita lihat ada dalam sejarah peradaban Islam bahwa Islam masuk di Indonesia merubah suatu pola, bahkan penyebaran itu di dalam sejarah peradaban Islam tidak ada yang namanya penumpahan darah. Itulah karena ulama-ulama kita pada waktu dulu penyebarannya melalui berbagai aspek, bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, tapi dengan seni, dengan ekonomi. Bahkan kita lihat sebelum ada wali yang ada di Kabupaten Cirebon, bahkan di Indonesia ini, itu ternyata di Cirebon sudah ada pondok pesantren. Di Jawa Barat ya itu Syekh Kuro yang ada di Kerawang. Di Cirebon sendiri sudah ada Syekh Datul Kafi yang dilestarikan di nama di IAIN, Syekh Nurjati. Ada tempatnya di Gunung Jati. Tapi tidak membuat keruh suasana menyebarkan Islam dengan versinya, tapi melestarikan nilai-nilai seni yang ada. Nah inilah para ulama kita dulu itu harus kita lestarikan dan kita harus ditiru. Apapun budaya yang ada yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita boleh untuk melakukan.
Nah, jadi budaya-budaya kita yang ada boleh kita melakukan. Baik. Nah, yang tadi disebut musik dan apa, tergantung kita lihat dari sudut mana. Kalau kitanya biasa-biasa saja, kok enggak, itu tidak musik, bukan musik juga, bukan apa. Bahkan kalau di dunia yang modern ini bisa saja musik dengan gaya modern. Ya. Misalkan kita punya harta, Ya. ya punya kendaraan yang bagus, lalu mendewakan itu, lalu kita melupakan ibadah kepada Allah, itu pun sudah musyrik. Tapi kalau kita lihat seni-seni yang ada, cuma sekedar seni, biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Maka kalau pandangan Islam, ya kita harus lihat dari berbagai aspeknya. Itu ya. Jadi kami sangat senang karena kita perjalanan para ulama-ulama dulu yang ada di kita menyebarkan dengan rahmatan lil alamin. Baik. Rahmatan lil alamin, bahkan sampai sekarang di Indonesia itu para ulama mengajak dengan kedamaian. Saya geser ke Pak Hartono. Pak Hartono, ini yang main kan anak-anak muda semua nih. Ternyata live ini kan punya pesan yang sangat luar biasa. Karena ini binaan Pak Hartono, kira-kira ini anak-anak mudanya ini ngerti nggak sih bahwa akan berbahaya kalau kena uang gitu, jatuh kalau tinggal puncak-puncak. Sebab yang saya khawatirkan, jangan-jangan mereka menari, mempersembahkan sesuatu untuk penonton agar penonton dapat pengetahuan, merekanya sendiri nggak paham. Gimana Pak Hartono? Paham tidak kira-kira mereka ini? Ya, terima kasih Pak Dedi. Jadi anak-anak ini terhimpun dalam satu wadah sanggar. Di sanggar itu ada yang menjadi ketua dan ada yang ditokohkan. Secara berkala kami dari dinas yang menangani tentang kebudayaan itu selalu mengadakan pembinaan yang tadi disampaikan oleh Pak Didi. Apakah mereka mengetahui? Insya Allah mereka mengetahui. Mengapa demikian? Karena kami secara intens terus melakukan pembinaan. Kalau sanggar itu memainkan beberapa jenis seninya, tentu tiap seni ini pelatihnya, gurunya itu sudah dibekali oleh pengetahuan, di samping oleh kami juga oleh para pamong budaya atau sesepuh yang ada di sanggar tersebut. Jadi mereka pasti mengetahui ya, bagaimana kita memainkan sintren, bagaimana kita memainkan genjering dok-dok. Itu sesepuh yang ada di sanggar itu selalu mengadakan pembinaan. Memberikan pencerahan ya kepada mereka ya. Pencerahan Jadi kepada kalau mereka nanti tumbuh dewasa menjadi pemimpin itu tidak akan main-main dengan uang ya. Iya, Sebab kalau betul. akan main-main Ya. dengan uang, Ya. di anjing maning di kurungan. Kalau anjing maning di kurungan ambil bener. Pak Abidin, begitu. Pak Abidin ada yang di penghujung perbincangan kita nih. Pak Abidin Asli bisa tidak meringkas apa itu yang terkait pesan yang dalam live. Ya, gini Mas Kampleng ya, kalau tadi bicara budaya Cirebon, saya selalu mengatakan dalam setiap forum bahwa tidak ada satu daerah pun di Indonesia selain Cirebon yang keseluruhan seni budayanya mengandung makna. Itu kelebihan Cirebon. Kelebihan Cirebon ya. Iya. Secara urut, seni yang paling tua di Cirebon sampai yang paling baru, Ya. ternyata mengikuti perubahan peradaban. Ya. Kalau kita membaca buku Kunchara Ningrat ya, Ya, tentang Kunchara Ningrat. strategi Ya. kebudayaan, Ya. di sana ada fungsi mitis, Ya. fungsi ontologis, Ya. dan fungsi fungsional. Ah. Ontologis itu di Cirebon diwujudkan dalam seni barong kepet. Oke. Itu kesenian yang paling tua itu, atau berokan biasa disebut Oke. berokan. Kenapa saya katakan itu mitis? Hmm. Senimannya tertutup sama sekali oleh pakaian serupa harimau, Oke. ya kan? Ya. Ekornya kayu, Ekornya kayu ya. ya kan? Ya. Badannya tertutup kulit harimau, kemudian kepalanya kepala harimau. Ya, barong kepet dengan apa? Berokan itu sama ya. Oke. Nama lain dari barong kepet itu berokan, atau Berokan. nama lain berokan ya barong kepet. Barong kepet. Kepet itu belum mandi artinya. Ya, ya.
kemudian itu lebih tua ya. Ya. Kemudian berubah jadi ontologis. Ontologi. Orang sudah mulai mengenal penguasa di jagat raya ini. Tapi siapa itu masih raba-raba. Ya. Maka mulai mengenal batu, menyembah batu kan. Ada kekuatan yang tidak terlihat, Ya. tetapi yang memiliki kemahakuasaan. Nah, itu ontologis. Jadi orang sudah mulai menjaga jarak. Kalau mitis itu kan orang ada di dalam alam Alam semesta ya. semesta. Ya. Tapi kalau ontologis orang sudah mulai mengambil jarak bahwa ada kekuasaan maha tinggi. Meskipun mereka masih menyembah misalnya batu, gunung, api dan seterusnya. Baik. Nah itu bentuk seninya itu topeng. Oh. Masih ada bagian tubuh manusia yang ditutup Oke, buat pakai topeng kan. Nah kita mengenal Pancawanda, ada topeng, Panji, Samba, Rumyan, Tumenggung, Lana kan. pelana ya. Itu bagian manusia tertutup wajahnya. Oke. Berikutnya Kemudian berikutnya fungsi fungsional. fungsional. Fungsional itu mulai dengan kesenian tayub, Oke, yang nari itu ya. yang tari pergaulan itu. Tari pergaulan ya. Semua terbuka. Hmm. Bisa dilihat kecantikannya, ketampanannya kan. Ya. Bisa dilihat lenggak-lenggoknya. Itu tayub. Jadi perubahan peradaban ya, yang menurut pencarian lihat dari mulai fungsi mitos, ontologis sampai fungsional, itu ada di Cirebon. Cirebon. Dan kesenian Cirebon itu tidak ada satupun saya katakan yang tidak memiliki makna filosofis, termasuk yang paling tinggi. Lais ya. Lais Sintren itu yang paling tinggi. Ya. Baik. Ya. Maka saya katakan ini perlu diapresiasi, Pak. Ya. Jadi kalau kesenian itu berkembang, Pak. Biar tadinya pakai buyung, pakai ilir, dikebruk-kebruk gitu ya, zaman Lais dulu. Sekarang sudah mulai ada perkusi, ada genjreng campur dengan gitar, campur dengan apa lagi itu. Mungkin nanti pakai orkestra lah ya. Nah, suatu Pakai saat orkes- seperti itu. pakai Karena orkestra. memang seni harus seperti itu. Ya, ya. Jadi seni itu harus melawan pakem. Pakem. Sebab manusia atau peradaban manusia itu Nah, ini bisa diulang nggak? Seni itu harus melawan harus melawan pakem. pakem. Nah, saya setuju ini. Kalau yang seni melawan pakem, saya setuju. Sebab apa? Peradaban Ya. manusia lahir itu karena melawan pakem. Melawan pakem. Apa Rasulullah itu nggak melawan pakem pada waktu menghajar berhala? Itu melawan pakem. Melawan pakem. Kalau tidak dihajar itu berhala, Ya. tidak Islam. Ya. Maka dilawanlah. Nah kalau kemudian Durno, saya pernah katakan, Ya. Durno itu kan tokoh jahat di dalam filosofis Hindu, Ya. ya, dalam pewayangan Hindu. Ya. Tapi di India itu yang namanya Durno, maaf ya, di India itu pendeta yang hebat. Ya. Tapi kalau Durno tidak dilanggar pakemnya menjadi seorang tukang adu domba, ya Islam nggak berkembang. Ya. Maka Durno di Indonesia, di Jawa khususnya, itu adalah tokoh tukang adu domba, tukang mengaco lah pokoknya. Ngaco, ngawur. Karena dengan itu maka Islam menjadi berkembang. Jadi pelanggaran pakem itu penting. Ya. Maka seperti anak-anak tadi Tadi ya. memakai gitar itu pelanggaran pakem sebetulnya. Baik. Ya, tidak ada masalah saya pikir. Baik. Jadi saya kira itu Pak Bupati dan saya Ya. minta juga mumpung saya ada Pak Bupati. Iya, iya. Tolong Mas. Jadi tempatnya dipakai artinya Pak Bupati mendukung lah. Ya, Ya, dukung semua seni Cirebon karena mereka memiliki nilai filosofis tinggi. Baik. Saya kira itu. Baik. Baik, sahabat Nusantara, demikian tadi perbincangan tentang Lais bertahan di bumi Caruban. Terima kasih Pak Ustadz Ujang Bustomi, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat sentosa, ya, banyak rezeki. Istrinya satu saja. Pak Bupati, terima kasih waktu dan tempatnya dipergunakan di tengah kesibukan. Semoga Kabupaten Cirebon semakin amanah, ya kan? Amin. Pak Hartono, Pak Kadis, Pak Hartono ini seniman, saya kalau nyebutnya biasanya Kang Tono, jadi rada ribet. Terima kasih telah hadir di perbincangan pada malam hari ini. Semoga seni tradisi yang ada di Cirebon nantiasa langgeng di bawah Kadis Pak Hartono. Kang Abid, terima kasih, banyak sekali pencerahan yang bisa kami serap pada malam hari ini. Satu kata yang saya ingat dari Kang Abid bahwa tradisi pakem itu harus dilawan, ya kan? Jangan dipelihara ya kan gitu. Jadi termasuk tradisi korupsi itu harus dilawan, gitu ya. Baik, sahabat Nusantara, karena keterbatasan waktu, saya atas nama Majelis Seni Tradisi Cirebon memohon maaf apabila dalam penampilan pada malam hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.